Minasan, Konnichiwa. Pada kesempatan kali ini, aku Wiwit dengan teman aku, Zafi. Mas Zaki. Jadi pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mengulas atau membahas sebuah teks dari worksheet membaca, yaitu teks dengan berjudul Nikuo Taberuto. Jadi pertama-tama nih Mas, izinkan aku mengulas dan membaca lagi teks ini secara singkat. Oke. Sekai de niku no shohiryo ga fueteiru. Kachiku no tame ni mori ga kirare, chikyū ga atataku natteiru. Mata, kachiku no esa ni tairyo no kokumotsu, mizu, energi ga mudazukai sareteiru. Ippo de sekai no 20%の人が飢えている。肉を食べる量を減らせば、飢えている人に食べ物を送り、地球を救うことができる。Jadi nih, konsumsi daging di dunia ini sedang meningkat, Mas. Sedangkan untuk peternakan sendiri, hutan-hutan itu perlu ditebang dalam jumlah yang sangat masif. Dan bumi akhirnya menjadi semakin panas. Selain itu, untuk pakan ternak sendiri, sejumlah besar biji-bijian, air, energi itu terbuang sia-sia. Sementara itu, pada waktu yang bersamaan, 20% penduduk dunia sendiri masih dalam keadaan kelaparan, Mas. Oke, tadi adalah versi ringkasan dari punyanya Mas Wiwit. Jadi sini saya akan menjelaskan poin-poin utama dari bacaan yang tadi ya. 1. Niku no shohi zoka. Sekai juu de niku wo taberu ryou ga fueteiru. Jadi konsumsi daging di seluruh dunia itu terus naik. Ni mori no hakai to ondanka. Kachiku no kusachi no tame ni mori ga kirare, chikyū ga atataku naru. Jadi hutan itu ditebang demi padang rumput ternak. Jadi itu bikin bumi makin panas. Sang kokumatsu no mudazukai. Sekai no mugi ya toumorokoshi no 40% ga kachiku no esa ni naru. Jadi 40% gandum dan jagung di dunia itu habis dimakan oleh hewan ternak, bukan manusia. Go 4. 水とエネルギーの消費。牛肉1キロ作るのに3000 liter 以上の水が必要。Jadi untuk membuat 1 kilogram daging sapi itu boros banget. Itu butuh 3000 liter air bersih. Oke. Go 日本の無駄遣い。日本の柔らかい肉はアメリカの2倍の餌が必要. Jadi daging empuk di Jepang itu butuh pakan 2 kali lipat lebih boros daripada yang di Amerika itu sendiri. Ya, 最後。結論。肉を減らせば、飢えている人に食べ物を送れる. Jadi Mas, kalau kita ngurangin makan daging, sisa makanannya tuh bisa kita beri ke 20% orang dunia yang sekarang sedang dalam keadaan kelaparan, Mas. Oke, karena tadi teksnya sudah kita bahas, sudah kita kupas nih Mas. Bagaimana selanjutnya kita beralih ke seksi selanjutnya, yaitu Q&A atau tanya jawab. Oke, langsung ke pertanyaan pertama boleh nih Mas? Oke, langsung saja. Pertanyaan pertama. Niku wo taberu tame ni katte iru dobutsu wa dono kurai imasu ka? そうですね。世界の人口の3倍もいますね。それはたくさんですね。そう、たくさんです。じゃあ次はどうして森がなくなるのですか？そうね。牛や羊のための新しい草地を作るために木が切られているからです。そうですね。Oke, tadi beberapa pertanyaan dari aku udah dijawab sama Mas Zaki. Jadi, biar saya lebih paham lagi nih Mas, bolehkah saya nanya-nanya lagi nih secara lebih mendetail nih? Oke, izin ya Mas. Pertanyaan selanjutnya dari saya. Hito ga niku wo takusan taberu to, mazu, dou narimasu ka? お肉を作るために動物をたくさん飼うことになります。そう。それなら動物を飼うために森の木が切られるそうですが、その結果、地球はどうなりますか？その結果、森が少なくなって
Chikyu ga atataku narun desu. 温暖化だけですか？動物をたくさん飼うと他にも問題がありますか？そうですね。はい。価値を育てるのに水やエネルギーをたくさん使うので、それらが少なくなってしまいます。なるほど。ではなぜ世界には食べるものがない人たちがいるのですか？それは家畜の餌として、人が食べられる麦やトウモロコシをたくさん使うからです。Jadi begitu ya Mas. Pertanyaan-pertanyaan dari saya sudah dijawab kembali oleh Mas Patrick nih. Hai. Jadi menurut saya kita cukupkan saja Mas pada sesi kali ini dan kita serahkan kesempatan selanjutnya pada rekan kita. Sayonara. Minasang Konnichiwa. Jadi nama saya Alfian. Saya Fikri. Kali ini kami akan membahas makanan kare dan membuatnya menjadi ringkasan. Jadi yang pertama kali, Nihon no kare wa Indo kara kimashita ga Meiji jidai ni Igirisu ni yotte Nihon ni sutaeraremashita. Hajime wa karasugi na you ni aji ga kaerarete Nedan mo takakatta no de amari tabiraremasen deshita. Taisho jidai ni naru to kare wa ima no you ni hatten shite Nihon de zairyo ga sukurareru you ni natte nedan mo yasuku narimashita. Guntai de mo sukawareta tame Nihonji ni hiromarimashita. 1960年代にはインスタントのカレールーができてもっと簡単に作れるようになって人気が高くなりました。今では日本のカレーはいろいろな種類があって美味しいし安いし、それに多くの人に好まれています。 Selanjutnya akan saya baca di dalam versi bahasa Indonesia. Ringkasan teks kare dalam bahasa Indonesia. Kare Jepang berasal dari India, tetapi diperkenalkan ke Jepang melalui Inggris pada zaman Meiji. Awalnya rasanya diubah agar tidak terlalu pedas dan harganya mahal sehingga jarang dimakan. Memasuki zaman Taisho, kari mulai berkembang seperti sekarang dan menjadi lebih murah karena bahan bisa diproduksi di Jepang. Kari juga menyebar luas karena digunakan di militer. Pada tahun 1990-an, Crocs kari instan membuat kari semakin mudah dibuat dan populer. Kini, kari Jepang memiliki banyak variasi dan menjadi makanan yang enak, murah, serta digemari banyak orang. Jadi kali ini kita akan beralih ke sesi pertanyaan, yang mana saya akan membacakan soalnya dan Bang Fikri yang akan menjawabnya. Jadi ini Bang Fikri, yang pertama, Nihonjin wa Nihon no kare wa Indo no kare to onaji da to omoteiru, atau dalam bahasa Indonesianya, orang Jepang menganggap bahwa kari Jepang itu sama dengan karinya orang India. Terus yang soal kedua, Igirisujin wa Indojin ni kareo oshieta, atau yang dalam bahasa Indonesia nih, orang Inggris itu mengajarkan kari kepada orang India. Dan soal yang ketiga, Meiji jidai no kare to Taisho jidai no kare wa onaji datta, atau yang dalam bahasa Indonesia, kari pada zaman Meiji dan Taisho itu aslinya sama bahan-bahannya. Terus yang keempat, Nihon dewa kare raisu no hokani kare o sukatta iro-iro na tabemono ga aru, atau dalam bahasa Indonesianya, di Jepang itu selain nasi kari ada berbagai makanan yang menggunakan bahan kari. Terus yang kelima, Nihon no kare o tabeta Indojin wa Nihon no kare wa oishi to itta, atau dalam bahasa Indonesianya, orang India yang makan kari Jepang itu mengatakan bahwa kari Jepang itu enak kok. Oke, jawabannya akan saya jawab. Untuk jawaban pertama itu adalah batsu. Kenapa batsu? Karena orang Jepang mengira kare itu masakan India. Bukan berarti sama persis sama Jepang atau yang dari Inggris. Terus jawaban kedua itu adalah batsu. Karena Inggris belajar dari India.
lalu membawa ke Jepang. Terus jawaban ketiga itu adalah Batsu juga, karena kare yang persis di zaman sekarang itu sama seperti di era Taisho. Terus jawaban keempat Maru, karena tidak hanya nasi kare tapi roti kare sama udon kare. Terus yang terakhir adalah Maru, karena orang India menyebutkan umai dan waru kunai. Nah, seperti itu untuk pertanyaan dan jawabannya. Terima kasih. Terima kasih. Hai, konnichiwa minasan. Saya Gali Sondra Bintang Pratama dengan NIM belakang 031. Hari ini saya bakal mempresentasikan tentang Kapuramen. Ini saya akan mempresentasikan Kapuramen dalam bahasa Jepang dan nanti akan saya jelaskan garis besarnya dalam bahasa Indonesia. Hai. Chiki ramen wa sekai de saisho no instant ramen de Momofuku Ando さんによって1958年に作られました。安野さんはこのラーメンを世界中に広めたいと思い、アメリカへ市場調査に行きました。そこでラーメンを壊して紙コップに入れて食べる人を見ました。その経験から丼がいらないインスタントラーメンの間を思いつき、1971年にカップラーメンが誕生しました. Oke, jadi chicken ramen itu adalah ramen atau mie instan pertama di dunia yang diciptakan oleh Momofuku Ando-san. Nah, itu diciptakan pada 1958. Nah, pada saat itu Ando-san tuh ingin menyebarluaskan chicken ramen tersebut ke seluruh dunia. Nah, karena itu Ando-san itu pergi ke Amerika untuk melihat atau mengecek pasar di situ. Nah, dari situ ternyata sampai di sana dia tuh melihat kebiasaan orang Amerika tuh memakan ramen instan tuh adalah dengan menggunakan gelas kertas semacam cup begitu. Mie-nya dipecahkan lalu dimasukkan ke sana lalu dimakan, sehingga ukurannya jadi lebih instan atau lebih kecil gitu, sehingga tidak mengharuskan orang itu harus makan mie itu dengan mangkok atau ya dengan mangkok. Nah, dari sana muncullah ide untuk Ando-san bahwa membuat ramen yang bisa dimakan, ramen instan yang bisa dimakan tanpa harus memiliki tanpa harus menggunakan mangkok di situ, sehingga lebih instan dan bisa dibawa kemana saja saat jalan mungkin atau saat bekerja. Jadi kalau nggak sempat sarapan itu bisa tinggal dengan sebuah gelas tanpa mangkok gitu diseduh mie-nya dan langsung dimakan sambil jalan, bisa sambil ngapain tanpa harus memakan tempat dengan adanya sebuah mangkok tersebut gitu. Dan itu semua diciptakan akhirnya pada tahun 1971. Begitu teman-teman. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan dan kami akan alihkan ke Anyi-san. 皆さんこんにちは。私はアニです。今、カップ麺についての質問にお答えします。1番、安藤さんはインスタントラーメンを発明しました。はい、安藤さんはインスタントラーメンを発明しました。2番、安藤さんはアメリカへチキンラーメンを売りに行きました。はい、安藤さんはチキンラーメンを広めるためにアメリカへ市場調査に行きました。3番、安藤さんはアメリカ人のチキンラーメンの食べ方を見てカップ麺を作ろうと思いました。いえ、アメリカ人の食べ方を見てカップ麺のアイディアは世界中で食べられています。4番、今世界中でカップ麺を食べることができます。はい、今世界中でカップ麺を食べることができます。それはカップ麺は安藤桃福によって発明され、今では世界中で愛されています。ご覧いただきありがとうございました。
またお会いしましょう。